Madagaso toatin para dom tual Madagaso, guru-guru Madagaso, ustadz-ustadz Madagaso, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh pemuda, tokoh wanita, wabil khusus kepada Bapak Ibu pejabat sempat hadir, orang-orang hebat hadir pada malam hari ini yang nggak mungkin Madagaso sebutkan satu persatu. Wabil khusus kepada Teta Bapak Abdul Aziz dan Dede sebagai keluarga duka pada malam hari ini. Singkatnya Bapak Ibu, jemaah takziah dan tadzkirah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari penuh keberkahan ini, kenapa penuh keberkahan? Karena Quran itulah yang menyebabkan tempat ini pun keberkahan. Bukan saja keberkahan tempat ini sesungguhnya, tetapi tempat ini juga diliputi dengan suasana rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Al-Quran ini sungguhnya akan menghadirkan 70.000 malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis Nabi. Tidak akan mungkin Nabi itu berbohong. Satu orang baca Quran, kata Nabi, di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan menghadirkan 70.000 malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia turun? Untuk memuliakan Al-Quran dibaca. Karena sesungguhnya mereka tidak diberikan kemuliaan untuk membaca, hanya diberikan kemuliaan untuk mendengar. Tapi kita umat Muhammad diuntungkan kedua-duanya, diberikan kemuliaan untuk membaca dan diberikan kemuliaan untuk mendengar. Malam hari ini kita nggak baca, hanya dengar saja. Walaupun kita hanya mendengar saja, tetap kita memperoleh daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mulianya daripada Al-Qur'anul Karim. Wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila mana Al-Qur'an itu dibacakan, bila mana Al-Qur'an itu disuarakan, syarat yang pertama fastami'u lahu, mohon didengar Al-Qur'an dibaca. Jangan bicara, jangan ngomong. Sudah diperintahkan untuk mendengar, wa ansitu, diam lagi. Dua syarat, bukan sekedar mendengar tapi harus diam juga. Bila dua syarat terpenuhi, la'allakum, bagi kalian semua tadi itu yang mendengar, yang mau diam, turhamun, pasti memperoleh pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita pada saat meninggal anak yang keenam, kalau nggak salah bernama Ibrahim. Nabi sempat bersedih, sempat berderai air mata. Ini Nabi, apalagi macam kita. Nabi yang mulia saja ketika meninggal anaknya yang bernama Ibrahim, baru berumur 18 bulan, sempat menangis. Sehingga sahabat melihat peristiwa ini menegur nabinya dan bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Itu pertanyaan besar. Dia bawa naik Nabi. Ini pertanyaan sahabat kepada Nabi kita yang mulia. Nabi menjawab, bagaimana mungkin aku tidak menangis hari ini, saat ini aku berpisah dengan orang kucinta. Nangisnya aku berarti rahmat bagi yang meninggal, rahmat juga bagi yang ditinggalkan. Loan nangis Bapak Ibu cuma kalau ada empat beti meratap itu aja nggak boleh. Dan hanya kebuneng dari Bapak Ibu lo weita. Mau dilakukan pelampung baca kan betok ngapur dan kebuang handai betuk handai betok ngapur ndete jarah hindai majelis para betok ngapur dan naik boleh Bapak Ibu lo to berapa pengaruh lain kebuang handai dan betok karena itu boleh nanti anak kan betok ngapur nggak mungkin kita nggak bisa nangis, pasti nangis. Semua meratap itu dilarang oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalan peristiwa ini pada saat Nabi kita menangis, datang orang kafir, tokohnya, ketuanya, kepalanya pada saat itu. Bukan datang seperti kita untuk menghibur, tapi datang untuk apa? Untuk menyakitkan hati Nabi kita dengan ungkapan kalimat yang menyakitkan. Memang Bakar Muhammad itu ungkapannya pada saat itu. Terputuslah keturunan itu wahai Muhammad, seolah-olah dia merasa senang dengan penderitaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Nabi bersedih, inilah turun Al-Quran
Al-Qur'anul Karim. Ete orang Bapak Ibu diloi ate botok ngampun. Wa yunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Quran ini obat Bapak Ibu. Untuk siapa? Untuk orang beriman seluruhnya. Sehingga Quran turun pada saat itu. Surat apa yang turun? Surat Al-Kautsar. Yang berhubungan dengan meninggal anak baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi ayat ini? Inna a'tainakal kautsar. Inilah cara Allah menghibur nabinya. Takziahnya Allah pada nabinya. Sesungguhnya kami Muhammad telah memberikan nikmat yang banyak kepada kamu. Maknanya apa? Supaya kita jangan berlarut-larut dalam kesedihan itu sesungguhnya. Supaya kita mau mengembalikan semua ini kepada Sang Pencipta alam, Allah Subhanahu wa taala, dengan ungkapan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waras musibah buhari Bapak Ibu untuk kenapa musibah apa saja sesungguhnya, bukannya musibah mati, semuanya semua hal yang menyenangkan hatimu kembalikan kepada Allah. Dikala kita mampu ucapkan kalimat istirja, disinilah konsep kemuliaan bagi kita sebagai umat baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, mulialah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ungkapan kalimat yang pendek, singkat, mudah sesungguhnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu baik dari Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita mau mengucapkan kalimat seperti itu karena datangnya kita pada saat ini, supaya dia merasa bahagia, supaya mau memberikan semua ini kepada Allah dengan ungkapan kalimat istijah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu kita rumahnya mesti balik kita, karena sungguhnya kita ini bukan milik kita, milik Allah. Bapak Ibu betok nanti orang kahimada di mana Bapak Ibu betok bukti kahimada di sini kita. Saat sakit saja bukti kahimada menunjukkan bahwa diri bukan milik kita sesungguhnya. Berarti diri ini milik Allah sesungguhnya. Pada saat engkau sakit, Allah akan mengutus 4 malaikat sekali. Malaikat pertama akan menarik, akan mencabut kelezatan, kenikmatan apa yang kita makan sesungguhnya. Kau sering ke dokter ngaku tidak warang caru, baik mohon maaf dan batin. Biasa caru handai patin caru. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa diri ini milik Allah. Ada yang mengatur sesungguhnya. Inilah fungsi kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulialah engkau di hadapan Allah ketika engkau mampu mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulialah engkau di hadapan seluruh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Terhapuslah dosa-dosa kita walaupun sebanyak bumi lautan lewat ungkapan kalimat istirja. Allahu akbar. Inilah mulianya kita sebagai umat baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tani rono ya Bapak Ibu untuk mengampunkan. Tapi disinilah kemuliaan bagi kita sesungguhnya. Terhapus dosa Bapak Ibu untuk kamu sebanyak bumi lautan terhapus. Ini penjelasan dalam kitab sesungguhnya. Allahu akbar. Sudah dosa terhapus, mulia hidupmu di alam dunia ini, nggak dihinakan Allah sesungguhnya, tapi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kematian menjemputmu juga, Allah mudahkan segala urusanmu, nggak disusahkan Allah. Bapak Ibu, itu fungsi kalimat adalah untuk memudahkan segala urusan kita. Dimana syukur ini kembali walillahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah akbar. Subhanallah. Nabi Ayub sudah jelas diuji oleh Nabi mah. Hidup Nabi Ayub serba kecukupan sekalian. Apa yang susah bagi Nabi? Semua hidupnya mewah, kebutuhan terpenuhi pada saat itu. Tetapi yang bencinya iblis masalahnya, sehingga diuji oleh iblis. Bapak Ibu yang betok ngaku mau dilepas diuji baik betok ngaku. Orang mati diuji dengan siapa? Dengan istri, dengan anak, tetangga, semua kita pasti diuji. Termasuk ujian naik urapan di dalam PT ke dalam PT betok ngaku di dalam PT so cukup berapa halal tapi pun jadi orang di rumah betok ngaku buah urap PT gak buah urap PT gak buah aja urap 2 minggu urap nah mati serang tadi dia buah urap dia gak cari urap apa sih di bawah buah darah ibadah buah darah dia memang manusia memang pernah syukur banget. Allah akbar ya Allah. Dan dia ceramah mati, naik balik. Dia tapi bikin anak ulah ceramah mati. Mana manusia, mau dah dosa. Ya Allah, ya Allah. Orang bahagia benar, untuk mengampuni dari manusia, mau dah dosa, baik umat mau dah dosa. Allahu akbar. Tahu nggak ini dia kan kita Ustaz, tengah hina Nabi Muhammad untuk mengampun. Terhadap lain Bapak Ibu untuk mengampun. Nabi
asinan baik. Waktu hati yang Bapak Ibu nggak menipu sesungguhnya, hanya mendekati pohon yang dilarang sesungguhnya. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Ai kalian bikin fuhaju akin itu perkantaran untuk ngampun, tapi Nabi Adam melanggar. Allah Akbar, sehingga diusir dari surga Allah sesungguhnya. Langsung tobat Nabi Adam tak betul ngampun. Allah Akbar. Tobatnya di mana, Pak? Dikeluarkan di India. Tapi terima tobatnya di mana? Di Mekah. Coba. Lai umat Muhammad di mana saja kita diterima tobat kita. Andai kata seperti Nabi Adam, betapa susahnya kita. Allahu Akbar. Harus ke Mekah Bapak Ibu untuk ngampun. Berarti mulia lain Nabi Adam seperti itu. Coba bayangkan. Nabi Adam cuma sekali berdosa minta kepada Allah 450 tahun. Tobat Nabi Adam nggak main-main seperti itu. Tobatnya kita umat Muhammad disertai tangisan, disertai pengharapan, sehingga Nabi Adam diabdikan doanya oleh Allah dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-A'raf. Apa isi doanya? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Wasri itu Bapak mesti akui ndai kita bentuk ngampun. Wasri cara bentuk ngampun mesti akui ndai kita bentuk ngampun. Nabi Adam sudah mengerti dosanya. Sesungguhnya kami ya Allah telah mendolimi diri kami sendiri, telah menghukum diri kami sendiri. Jika engkau enggak mengampuni kami, sungguh nanti kami akan menjadi orang merugi dan murid di Singapura kita bersama tahun rumahnya. Dia rugi pada rumah. Ada mengampun Bapak Ibu 420 untuk mengampun. Begitu lama tobat Nabi Adam sungguhnya. Disertai tangisan nangis setiap waktu. Allahu Akbar. Diterima tobatnya di mana sekalian? Di kota Mekah, di tahun baru Hijriah, di bulan Muharram. Sementara umat Muhammad tidak ditentukan tempatnya, tidak ditentukan tahunnya, tidak ditentukan bulannya, tidak ditentukan harinya sekalian. Mau tobat di mana? Di sini kita bertobat, diterima tobat kita. Allahu Akbar. Inilah mulianya umat baginda Muhammad SAW.